Menghadapi berbagai sikap dan karakter taruna-taruni yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Karena tidak mudah untuk menyatukan sikap dan karakter taruna-taruni yang berasal dari berbagai daerah. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Taruna Hendrik Indrawan Aritonang. Saya berasal dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya menjabat sebagai Komandan MES di SMA Plus dari Nusantara. About my dream. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, yang memiliki cita-cita yang tinggi. Saya ingin mengangkat derajat kedua orang tua saya dan membanggakan nama sekolah. Saya ingin lulus di Akademi Militer dan menjadi seorang perwira Angkatan Darat. Menjadi seorang perwira adalah cita-cita saya sejak saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Untuk mencapai semuanya itu, saya akan berjuang semaksimal mungkin dan beribadah kepada Tuhan. Di sini saya sedang ditempa baik dalam bidang akademik, jasmani maupun rohani. It's not about how big your dream, it's about how big your effort to achieve that. Menurut saya, seorang pemimpin itu adalah seseorang yang bisa dipimpin dan bisa memimpin. Baik memimpin orang lain ataupun memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki jiwa tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Seorang pemimpin itu harus menjadi contoh atau figur yang baik terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seorang pemimpin itu harus bisa membuat anggotanya saling bekerja sama, berkolaborasi, dan saling menyatukan pendapat. Inspirasi kepemimpinan saya adalah Bapak Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Di mana selama masa hidup beliau sangat dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Beliau adalah seseorang yang bertanggung jawab, rendah hati, dan sangat dekat terhadap rakyat Indonesia, baik pejabat, warga sipil, maupun siapapun itu. Beliau ingin mengabdikan dirinya untuk Indonesia. Meskipun beliau sudah mendapatkan jabatan yang baik di Jerman, yaitu sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di salah satu perusahaan pesawat di Jerman. Beliau memilih pulang ke Indonesia untuk mengabdikan dirinya di Indonesia. Beliau adalah seseorang yang
pekerja keras, dan bertanggung jawab. Dalam keseharian beliau hanya bekerja, dan beribadah. Untuk melakukan semuanya itu, dalam sehari, beliau hanya membutuhkan waktu tidur selama 4 jam. Yang saya inspirasikan adalah kegigihan beliau dan tanggung jawab beliau. Itulah alasan saya menginspirasikan dia. Organisasi itu sangat penting bagi kehidupan seorang taruna. Karena melalui organisasi inilah seorang taruna dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinannya atau leadership. Seorang taruna bukan hanya berbicara mengenai baris berbaris atau seragamnya yang keren, tetapi seorang taruna harus bisa memiliki jiwa leadership dan sebagai contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Melalui organisasi, seorang taruna dapat belajar bekerja sama dan bersosialisasi terhadap orang lain. Karena kita hidup membutuhkan orang lain dan saling bekerja sama terhadap orang lain. Sukses itu menurut saya ialah ketika saya berhasil mencapai suatu target yang saya inginkan melalui usaha serta kerja keras yang saya lakukan. Sukses itu relatif, di mana sukses berbeda-beda bagi setiap orang. Sukses bukan hanya tentang kekayaan atau memiliki uang banyak. Bukan dia sudah menjadi tentara berarti dia sudah sukses. Belum. Sukses itu adalah di mana seseorang bisa mencapai target yang dia inginkan. Motivasi saya menjadi seorang Danmes periode 2021-2022 ialah diri saya sendiri. Karena menjadi seorang Danmes adalah seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan dan menjadi panutan bagi orang lain. Saya ingin menumbuhkan jiwa kepemimpinan tersebut di dalam diri saya melalui Danmes ini. Saya ingin menjadi figur yang baik bagi taruna-taruni di SMA Plus dari Nusantara. Selain itu, saya ingin menjadikan asrama menjadi lebih baik ke depannya. Selama saya menjabat sebagai Danmes periode 2021-2022, yaitu kehidupan saya berubah sangat drastis. Yang tadinya saya sering terlambat menjadi lebih tepat waktu. Yang tadinya saya kurang rapi dalam berpakaian menjadi lebih rapi dalam berpakaian. Yang tadinya saya tidak berani berbicara di depan umum, saya berani berbicara depan umum dan memberi arahan. Tantangan yang terberat yang saya hadapi yaitu menghadapi berbagai sikap dan karakter taruna-taruni
yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Karena tidak mudah untuk menyatukan sikap dan karakter taruna-taruni yang berasal dari berbagai daerah. Kegiatan dari pagi sampai malam ya. Mulai pagi, pada saat pukul 5, taruna-taruni bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah pagi. Untuk yang muslim itu sholat subuh, dan untuk taruna-taruni Kristiani melaksanakan ibadah seperti mengangkat lagu pujian dan membaca Alkitab. Selesai ibadah, taruna-taruni diwajibkan mengikuti kegiatan olahraga pagi, di mana kegiatan olahraga pagi yaitu lari pagi dan senam pagi. Kegiatan olahraga pagi selesai pada pukul 6 pagi. Setelah kegiatan olahraga pagi, taruna-taruni diberi waktu mulai dari pukul 6 sampai 6.30 untuk mandi dan persiapan makan pagi. Sekaligus persiapan berangkat ke sekolah. Pada saat pukul 6.30 akan dilaksanakan apel makan pagi. Apel makan pagi dilakukan taruna-taruni di lapangan apel, yaitu lapangan basket. Selesai apel, taruna-taruni memasuki ruang makan dan melaksanakan makan pagi. Pada saat selesai makan pagi, pada pukul 7, taruna-taruni berangkat ke sekolah dan persiapan untuk apel sekolah. Apel sekolah dilaksanakan pada pukul 7:10. Selesai apel sekolah, taruna-taruni memasuki kelas masing-masing. Selanjutnya, kegiatan berlangsung pada pukul 2. Selama itu, taruna-taruni melaksanakan kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Pada saat pukul 2, taruna-taruni pulang dan melaksanakan apel siang. Selesai apel siang, makan siang. Makan siang dilaksanakan selesai apel. Pada pukul 2:30, taruna-taruni bersiap-siap untuk melaksanakan bimbel sore. Pukul 6:10, taruna-taruni bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Pada saat selesai sholat maghrib, taruna-taruni bersiap-siap untuk melaksanakan apel makan malam. Apel makan malam dilaksanakan pada pukul 7:20. Pada saat selesai apel, taruna-taruni memasuki ruang makan dan melaksanakan makan malam. Selesai makan malam, taruna-taruni bersiap-siap melaksanakan ibadah Isya. Untuk yang muslim, sholat Isya, dan untuk yang Kristiani, ibadah malam dengan mengangkat lagu pujian dan membaca Alkitab. Selesai ibadah, taruna-taruni melaksanakan kegiatan
belajar malam. Di mana belajar malam ini dilaksanakan dari pukul 8 sampai pukul 9. Dan pada saat selesai belajar malam pukul 9, Taruna Tony bersiap-siap untuk melaksanakan apel pada pukul 9.30. Taruna Tony memasuki ruang kamar untuk merapikan seluruh tempat tidur, lemari, dan pakaian yang mereka pakai. Pada saat selesai apel pada pukul 10, Taruna-Taruni dipersilakan istirahat. Istirahat untuk Taruna-Taruni paling lama diwajibkan untuk tidur pada pukul 11. Pada pukul 10 sampai pukul 11, Taruna-Taruni bersiap-siap untuk menyusun roster, menyusun pakaian, dan perlengkapan lainnya yang akan dibawa pada keesokan harinya. Kegiatan berlangsung seperti itu berulang-ulang. Itulah kegiatan Taruna-Taruni dari pagi hingga mau tidur malam hari. Terima kasih. Pesan saya untuk pejabat asrama periode 2021-2022, semoga kita lebih amanah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada kita. Jangan hanya menumpang jabatan dan agar mendapat talikur atau simbol apapun itu. Tetapi kita harus bertanggung jawab terhadap tugas apa yang diberikan kepada kita. Jangan lupakan tanggung jawab kita. Intinya, tetap semangat. Mari kita sama-sama berjuang, bekerja keras, menjadikan asrama kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Tetap semangat dan terus berjuang. SMA Plus, takwa, disiplin, cerdas, berkarakter.